Haleluya. Oke, good night, selamat malam Bapak Ibu. Gimana, how are you today? Puji I'm Tuhan. fine, Hari ini thank Mike you. bersama dengan kita. Wow, kita beri tepuk tangan dulu Mike. Thank you. Welcome. You the first time to come to pray gathering. Betul? Pray meeting. Sorry. Pray meeting. Ya, pray meeting. Saya rindu kita nyanyi satu lagu pujian. Bless the Lord, oh my soul. You can sing this song. Oh, My soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Once again, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, is a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lie before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya pikir dengan kehadiran Mike itu memberikan keuntungan juga buat kita. Sedikit banyak kita harus belajar bahasa Inggris. Tolong translatekan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke ya. Today, hari ini saya akan bicara tentang, kalau kemarin kita bicara tentang pray, tentang doa. Nah hari ini saya akan bicara tentang praise and worship. Ya. Nah kita buka di dalam Mazmur pasal 134. Psalm chapter 134. Firman Allah berkata seperti ini, Mazmur 134 ayat 1, 2, dan 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ayat yang kedua, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Nah saudaraku, my brother and my sister, ya, firman Allah mengatakan bahwa pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan di sini siapa saudara? Hamba Tuhan ini adalah saudara dan saya. Kita adalah hambanya Tuhan. Nah
Nah, kata hamba itu dalam bahasa Inggris dikatakan dalam bahasa Gerika itu doulos, dalam bahasa Inggris servant. Ya. Yang artinya kita ini adalah budak, saudaraku, pelayan. Nah, itulah arti kata hamba. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang gayanya sombong, yang gayanya angkuh, yang gayanya tinggi hati, berarti itu bukan hamba Tuhan. Saya nggak tahu itu hamba siapa. Tetapi yang namanya hamba Tuhan, dia pasti humble. Dia merasa bahwa dia ini adalah bukan bos, tapi dia itu adalah humble, hamba, ya, budak. Dan saudara tahu budak itu nggak punya budak itu artinya hidupnya itu nggak punya harga. Ya, hidupnya tergantung kepada yang punya budak itu. Nah, pada zaman itu manusia dia seperti binatang, dipelihara seperti budak. Nah, kurang lebih gambaran kita seperti itu. Ya, bos kita siapa? Bos kita adalah Tuhan. Ya, jadi kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang gayanya seperti Tuhan, seperti bos, saudaraku, berarti itu bukan budak. Ya. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, yang dikatakan di sana dikatakan begini. Marilah pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Dan saya punya satu kerinduan supaya saudara yang adalah hamba Tuhan, yang saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya pada waktu hari Minggu saja, not only Sunday, tapi melayani Tuhan itu dari Monday until Sunday. Ya, setiap hari, every day kita melayani Tuhan. Ya. Nah, dengan cara apa kita melayani Tuhan, saudaraku? Kalau saudara bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan, itu salah satu bentuk yang namanya kita melayani. Nah, melayani Tuhan itu gak ada istilah kata pensiun, tidak ada istilah kata retire, gak ada pensiun. Selama Tuhan masih berikan nafas kepada diri kita, selama Tuhan masih berikan kekuatan badan tubuh kita melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Biar kita punya konsep pemikiran yang sama, ya. Dan saya mau katakan begini, saudara, kalau saudara diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga buat kita. Itu satu kehormatan yang besar yang diberikan kepada kita. Ketika saudara diminta atau saudara mungkin diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Ini saudaraku, saudara dengan saudara hadir aja dalam ibadah, itu berarti saudara sudah satu bentuk saudara mau melayani Tuhan. Karena yang saya katakan dalam minggu-minggu kemarin, waktu saudara ada di dalam gereja, saudara naikkan pujian, saudara bertepuk tangan, saudara berdoa, saudara mendengarkan firman, itu salah satu bentuk kita melayani Tuhan. Lalu ayat yang kedua bilang begini sama kita, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Angkat tanganmu ke tempatnya yang kudus dan pujilah Tuhan. Nah, makanya saudara, saya selalu katakan begini kepada kita. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu, maka langit di atas kepala kita mulai terbelah dua. Saya waktu bicara seperti itu, bukan sekedar saya berbicara sembarangan, saudaraku. Bukan sekedar saya berbicara fasilitas dalam tanda petik. Karena saya percaya betul, waktu saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan, saya bisa membayangkan dan saya bisa melihat di dalam alam roh, seakan-akan langit di atas kepala kita mulai terbelah dua. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, wow, luar biasa, amazing, ya. Maka dari itu, saudaraku, ya, Tuhan kasih kita dua tangan. Dan salah satu tujuan kita adalah waktu kita menyembah Dia, waktu kita memuji Dia, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ya. Maka dari itu, ayo saudaraku, jangan saudara merasa untuk mengangkat tangan itu kayaknya susahnya atau beratnya, minta ampun, jangan. Salah satu bentuk ekspresi kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, selain kita tepuk tangan, kita juga mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Makanya ini yang saya lakukan. Kalau saya lagi sedang memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai, saya tidak segan-segan mengangkat tangan saya, melambaikan tangan saya. Karena itu adalah bahasa profetik yang saya lagi sedang puji, yang saya lagi sedang sembah, yang saya lagi sedang mengarahkan mata hati. Bahkan segenap anggota tubuh saya termasuk kedua tangan saya mau angkat tangan saya ke tempat kudus.
kudusnya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, haleluya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Next, ayat yang ketiga berkata, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan memberkati kita dari Sion. Nah, jadi saya punya satu kesimpulan yang sederhana Bapak Ibu, bahwa ada berkat, ada blessing, ada kuasa, ada power, saudaraku, di dalam pujian dan penyembahan saudara. Oleh sebab itu mari saudara, doa dan pujian itu gak bisa dilepaskan, gak bisa dipisahkan. Kalau saudara, Kamis kemarin kita dengar tentang ada kuasa di dalam doa. Dan malam ini saya mau katakan ada kuasa juga di dalam pujian dan penyembahan saudara. Ketika saudara mengangkat tangan, ketika saudara memuji dan menyembah Dia, firman Allah bilang apa? Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin, saudaraku. Coba lihat orang-orang, ya, the people of God, anak-anak Tuhan yang memang dia suka untuk memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan bukan hanya pada waktu dia ada di dalam gereja. Waktu kita di dalam gereja, in church, saudaraku, waktu kita di dalam ibadah hari Minggu, itu adalah celebrate, itu adalah perayaan kita puncak. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali kepada Minggu, kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Saudara ingat Daud? Kenapa Daud dipakai Tuhan? Kenapa Daud diberkati Tuhan? Kenapa Daud dipercayakan untuk jadi seorang raja? Memerintah selama 40 tahun, saudaraku. Karena Daud itu mula berawal dari karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Kebetulan Daud itu diberikan satu talenta main alat musik, saudaraku, kecapi. Saudara ingat waktu Saul, Raja Saul, King of Saul, saudaraku, kerasukan setan. Maka Daud yang dipanggil, lalu Daud mainkan kecapi. Salah satu bentuk alat musik yang mainkan kecapi. Dan ketika dia mainkan kecapi, what happened? Apa yang terjadi? Saul dilepaskan dari kuasa kegelapan. Artinya apa, saudaraku? Artinya waktu Daud memainkan alat musik, ada kuasa, ada urapan, ada pelepasan yang terjadi. Amin. Berarti Daud, dia bukan sembarangan Tuhan. Dia punya kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu kuasa datang dari mana? Karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya mau Bapak Ibu saudaraku, hamba-hamba Tuhan, mari, bisa nggak saudara, pujian dan penyembahan saudara itu menjadi habit, menjadi satu lifestyle, gaya hidup kita yang baru. Dimanapun kita berada, saudara, ibarat kata terkoneksi. Saudara adalah orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara tahu tidak, yang selalu saya katakan, nanti one day, satu hari ketika kita ada di heaven, ada di sorga, maka saudara dan saya akan memuji Dia siang dan malam. Forever, ever and ever, we worship Lord, we worship God. Amin, saudaraku. Karena di balik pujian dan penyembahan ada kuasa, ada berkat, ada urapan. Yang saya katakan minggu kemarin, saudara. Tuhan akan memberkati kita dari Sion. Oleh sebab itu mari saudaraku, saya mau supaya saudara levelnya naik, dia upgrade. Ya, seperti Richard, kenapa saya minta dia untuk pimpin penyembahan? Supaya level rohaninya dia upgrade. Ya, seperti pisau, semakin lama diasah, semakin lama diasah, maka pisau itu akan semakin tajam, saudara. Tetapi saudara, itu semua kembali kepada kita. Ibarat kata begini, kalau saudara tangkap apa yang saya sampaikan, saudara praktekkan dan saudara lakukan, saudara bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, saudara mulai ganti gaya hidup saudara, saudara suka masuk ke dalam pujian dan penyembahan saudaraku, maka saya percaya level rohani saudara, level urapan Tuhan dalam diri saudara akan semakin bertambah dan bertumbuh. Ketika saudara pimpin pujian, ketika saudara pimpin penyembahan, ketika saudara diminta untuk berdoa, orang-orang jemaat akan merasakan, jemaat akan mengalami ada kuasa, ada urapan yang keluar dari mulut saudara ketika saudara memuji dan menyembah Dia. Ketika saudara mainkan alat musik, orang-orang akan merasakan ada getaran urapan Tuhan.
Dan itu gak simsalabim, gak kita dapatkan dalam satu hari satu malam. Itu kita bayar harga, saudara. Maka dari itu mari Bapak Ibu, saudara yang hadir malam ini adalah tim inti saya. Saya mau supaya kita sama-sama di-upgrade oleh Tuhan. Mulai kita benahi satu persatu, saudara. Doa saudara perlu dibenahi supaya doa saudara powerful. Lalu saudara ganti gaya hidup saudara dengan gaya hidup yang baru. Isi hari-hari hidupmu dengan pujian dan penyembahan. Mungkin saudara berkata, Pak Kurnia, Om Kurnia, gimana saya bisa memuji menyembah Tuhan? Saya sibuk, I'm busy. Saya dagang, saya ini, saya itu. Saya mau katakan sebenarnya nggak ada alasan buat kita. Sesibuk-sibuknya saudara, saudara tinggal diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur waktu saudara, untuk saudara punya waktu secara pribadi, untuk saudara bangun pujian dan penyembahan. Karena pujian penyembahan itu saudara tahu yang kemarin saya katakan, Allah hadir, Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Maka dari itu mari Bapak Ibu, ya. Saya mau mendorong saudara malam hari ini. Ayo, ya. Kalau saudara jalannya lambat, saudara mungkin banyak alasan, malas itu dan segala macam, saya akan cabut saudara. Supaya saudara bangkit, supaya saudara sadar, supaya kita sama-sama kita bergandeng tangan. Karena ini adalah tahun percepatan Tuhan. Saya mau saudara dipakai oleh Tuhan. Saya mau saudara diberkati oleh Tuhan. Dan ini menjadi mimpi saya, my dream, supaya saudara pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya Bapak Ibu. Kemarin Ibu Meme dia kan kerja buka warteg saudara. Dia telepon saya, Pak Kurnia bisa nggak doain? Oh bisa saudara. Saya akan doain. Tapi saya bilang begini sama dia, Bu Meme, Tuhan bisa pakai Bu Meme juga, saya bilang. Jadi jangan berharap kepada saya saja. Jangan berharap kepada satu orang. Seperti air dagang padang. Jangan terlalu berharap sama saya. Dikit-dikit panggil Pak Kurnia, jadi panggil Pak Kurnia. Kalau begitu, saya bukan nggak mau, saya dengan senang hati. Berarti nanti berkati buat saya semua. Saudara mau diberkati kan? Makanya saudara bisa. Ya, saya bilang Pak Kurnia, doakan itu lacinya, urapi, saya bilang. Tumpang tangan. Tuhan kasih kita kuasa yang sama. Ibarat kata Tuhan gak beda-bedain kita. Cuma Bapak Ibu, harga yang dibayar, nah ini. Saya sampai hari ini bisa ngalami seperti ini karena saya bayar harga. Saya bayar harga Pak Teddy. Wow. Doa saya, ya cuma satu kelemahan saya, puasa. Saya gak kuat puasa Bapak Ibu. Saya jujur sama Bapak Ibu. Yang kuat puasa itu Ibu Gembala saudara. Mana Ibu Gembala? Aduh, hidungnya langsung tutut. Saya memang lemah di puasa. Tapi kalau doa, kalau menyembah, memuji, ayo saya tantang saudara. Saudara diberi kuasa, tapi kuasa itu datang dari mana? Ketika saudara mulai menata diri saudara dengan baik. Amin saudaraku. Mulai Pak Teddy ngomong sama saya, Pak, dia boleh nggak Pak? Di kamar tamu saya mau sekat, betul ya Pak ya? Saya mau sekat ruang tamu saya mau jadikan tempat saya untuk berdoa. Supaya kalau saya berdoa, saya nggak ganggu anak-anak saya. Atau mungkin keluarga saya nggak terganggu karena saya mungkin teriak-teriak atau mungkin keluar suara. Saya bilang, bagus Pak Teddy. Ya enggak, ruang tamu disekat. Jadi tempat ruang pribadi Pak Teddy dengan Tuhan. Ruang pujian penyembahan Pak Teddy dengan Tuhan. Nah, saudara nanti akan diangkat, di-upgrade oleh Tuhan. Ketika saudara, kita nggak usah bicara berkat jasmani dulu lah, itu nomor 2, nomor 3. Tapi berkat spiritual, berkat rohani saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara punya nilai yang beda sekarang. Orang kalau ngomong sama saudara, saudara punya wibawa, ada wibawa ilahi, Wan. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, dan itu datang dari mana? Hubunganmu dengan Tuhan. Karena engkau isi dengan pujian dan penyembahan. Dulu pernah bilang begini berapa kali ke saya.
Saya bingung Pak, mau kurusin badan. Loh kenapa Bu? Sebab saya kalau lewat rumah makan, kalau saya lewat aja rumah makan Padang, itu saya langsung bisa gebuk ya enggak, jadi daging. Dulu luar biasa. Itu baru lewat rumah belum hampir. Belum hampir, cuma lewat aja udah jadi daging. Saya bilang Bu Nunu hebat. Maka saya bilang Bu, jangan sering-sering lewat rumah makan ya Bu, nanti Ibu jadi daging semua ya. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan mau saudara seperti itu. Tuhan mau saudara punya kerinduan. Tuhan mau saudara punya antusias, bayar harga. Saudaraku, ayo ini waktunya. Kalau saudara nggak mau, saya akan campur saudara. Saya akan dorong saudara. Terserah saudara mau bilang apa sama saya. Karena saya mau kita sama-sama maju. Karena saya mau kita sama-sama dipakai oleh Tuhan. Karena saya mau saudara dan saya kita sama-sama diberkati, diurapi oleh Tuhan. Ketika nanti ada orang masukan setan, nggak usah panggil saya. Saudara bisa terjun langsung. Ya Kristi ya. Kristi ini pendoa loh saudaraku. Dia doa keliling, wah makanan hari-hari buat dia. Makanya setan takut sama dia Bapak Ibu ya. The devil afraid Kristi. Amin aja lah Pak. Kalau nggak amin nanti dicintak sama Kristi ya. Kalau dicintak bahasa Inggris siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Wow, haleluya. Saya mau sekarang ya semangat, bangun bilang. Coba beli ke kanan, bangun, wake up. Bangun. Saya mau saudara. Banyak masalah bukan membuat kita lari dari Tuhan. Banyak pergumulan bukan membuat kita jauh dari Tuhan. No, tidak. Justru sekarang kita harus mati. Amin, saudaraku. Saya nggak mau saya yang maju sendiri. Baru ulang kali. Makanya Hai doakan. Hai mesti harus punya pengurapan doa dan itu nggak bisa bergantung sama orang terus. Hai harus bangkit sekarang, bayar harga. Bayar harganya gimana? Memang capek. Tapi saya percaya tak ada yang sia-sia. Bukankah firman Allah bilang jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Mari saudara. Saya mau sekarang kita benar-benar kita tangkap ini kairos Tuhan. Ini kairos Tuhan. Ya, saya rindu saudara. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Di alam roh saya mau katakan. In the spirit saya mau katakan. I want to say to you. Miracle, blessing. Kesembuhan ilahi apa namanya Kristi? Kesembuhan ilahi. Miracle healing is happen akan terjadi di gereja kita, in our church. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Saya katakan seperti itu. Apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan bukan saya yang mengatakan itu. Itu roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Amin. Haleluya. Mari, ada di lihat mata saya, angkat kedua tangan. Oh, hati-hati tinggal setengah jalan ya. Saya lihat Bapak tinggal setengah jalan lagi. Kalau Bapak bisa terus selesaikan setengah jalan ini, Bapak akan seperti mutiara. Haleluya. Saya tidak segan-segan mengimpartasikan kuasa urapan Tuhan yang ada dalam diri saya akan berikan kepada kita. Karena saya selalu katakan kalau kita bergaul dengan orang yang diurapi oleh Tuhan, maka urapan Tuhan dalam diri orang itu dia akan transfer ke kita. Jadi malam hari ini berbahagia engkau. Receive the power of God. Haleluya. Saudara merasakan
You can feel Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rest and worship. Haleluya. Mari kita sembah Dia. We worship you. Amin.
Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Kalau saudara punya pergumulan secara pribadi, silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Sebab ada hadirat Tuhan di atas balkon ini. Haleluya, haleluya. Masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam hadiratnya saudara. Biar rohmu ditenggelamkan dalam urapannya yang baru malam ini. Amin. Sembah, sembah, worship and worship. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan mencurahkan berkatnya, blessing buat saudara. Tuhan mencurahkan mujizatnya buat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Bawa kami lebih masuk lagi Tuhan dalam rencana-Mu. Persiapkan kami menjadi pasukan-pasukan elit-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami, perlengkapi kami. Persiapkan kami. Mari bangkit pasukan elit Tuhan. Bangkit, bangkit sekarang pasukan elitnya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Mari Tuhan, pilih kami malam ini, pilih kami malam ini. Jadikan kami pasukan-pasukan elit-Mu untuk berperang, untuk bertarung, berebut jiwa-jiwa. Jesus, glory, haleluya, haleluya. Api dari sorga, haleluya, fire from heaven. Oh, turun atas-Mu. Amin. Terima kasih. Hujan api, hujan api, hujan api, haleluya. Yesus, glory, glory, haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Makasih. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Yes. Pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Ya
pray for our church, pray for blessing, pray for the people of God, pray for our family. Can you pray? Yes. Mari kita berdoa, nanti Mike akan pimpin kita di dalam doa. Go ahead, Mike. Heavenly Father, we come to you right now in your Son and our King Jesus Christ's name. We pray that your Holy Spirit and the fire of your Spirit be upon our Amen. worship here in this church. May our praises go to your Yes. throne as incense that's approved by you. We just pray that your Holy Spirit be with each one of us. Help us to worship you with all of our heart, soul, and minds, and spirit, and truth. And never to give up and to give into this world, but to stay focused on you in our lives, in our daily lives. Like Paz brought out, to worship is from Monday to Sunday, not just Sunday. Yeah. We worship every day of our life, every moment with every breath. May you fill us with your Holy Spirit so we can glorify and praise you with everything that's inside of us. Because you gave your only begotten Son, Jesus Christ, to save us. Help us to do everything that we can to breathe, praise, and glory you with every breath that we take. We love you, Jesus. We give our lives to you. We pray that your Holy Spirit just guide our families, our children. We pray that they will praise and glorify you all their lives. We thank you for everything that you provide for us, both spiritually and physically. Please just guide us, direct our steps, direct the church here in its mission, and help others in the community to come to you and to know your Son, Jesus Christ. Yes. We give all glory and praise to you. Thank you, Jesus. We love you. Hallelujah.